Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih kepada Abah atas pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, hadirin rekan-rekan Sobat Dundrat yang saya hormati, hari ini insya Allah saya ingin sharing. Saya di sini bukan berarti lebih tahu atau lebih berpengalaman daripada rekan-rekan Dundrat di sini, tapi lebih ke saya ingin berbagi hal-hal yang merupakan perjalanan dari mulai baik itu pengalaman secara profesional maupun pengalaman secara personal. Nah, pada main management series ini ada beberapa hal ingin saya angkat. Untuk pertemuan pertama ini, judul yang akan saya bawa adalah 5 langkah membentuk pribadi bahagia, cerdas, bertakwa. Nah, pertama-tama mungkin izinkan dulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Wiwit Firmansyah. Nah, untuk gelarnya ini mungkin saya perlu sedikit menginformasikan karena pembahasan yang akan kita bahas hari ini ada berhubungan dengan neurologi dan neuroscience. SSI, saya S1 di Matematika UPI. BLI adalah Busan License Instructor, itu untuk mental literacy, thinking tools, dan juga super memory. Lalu CH adalah Certified Hypnosis, CHT, Certified Hypnotherapy, CI, Certified Instructor, CMNLP, Certified Master Neuro Linguistic Program, CMGA, Certified Master Grapho Analysis, itu untuk mengetahui karakter seseorang melalui coretan tangan, tanda tangan, atau tulisan tangan. Lalu MBA, Master Business Administration, kebetulan saya ngambil S2 di NUS, jurusan komunikasi bisnis. Nah, hadirin sekalian, membuka sebuah pembahasan tentang mind management tentunya tidak bisa lepas dari yang namanya otak manusia. Nah, pada pembahasan kali ini, saya ingin mencoba untuk lebih ke menggali hal-hal yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan lewat Quran maupun lewat hadis Rasulullah SAW yang ternyata itu sudah membuka tabir neuroscience. Ya, jadi mungkin orang-orang imperialis, orang-orang Eropa, para ilmuwan-ilmuwan Barat baru menemukan beberapa dekade terakhir tentang neurologi, sedangkan Rasulullah SAW melalui sunnahnya dalam Quran itu juga sudah membuka tabir itu dari lebih awal. Hanya saja kita belum memiliki kemampuan untuk mengkaji dari sisi sains. Nah, insya Allah dengan semangat mencoba untuk melihat firman-firman Allah melalui sisi sains, kita akan lebih mampu memahami apa yang menjadi selama ini menjadi kendala kita, menjadi permasalahan kita dalam memahami dan juga menjalankan syariat yang Allah berikan. Nah, 5 langkah membentuk pribadi bahagia, cerdas, bertakwa ini merupakan salah satu langkah yang ingin saya share dengan rekan-rekan semua, yang intinya adalah merupakan bagian dari struggle saya sebagai individu untuk bisa mencapai 3 poin ini. Bahagia, dunia akhirat tentunya, cerdas, dan juga bertakwa. Nah, sebelumnya nih, saya ingin nanya dulu ke rekan-rekan sini barangkali. Di sini banyak orang yang kebingungan membedakan antara cerdas dengan pintar. Ya. Nah, cerdas dengan pintar itu ada 2 hal yang berbeda. Cerdas adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah, sedangkan pintar adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang hasil dari pembelajaran yang berulang. Nah, jadi kalau kita fokus pada cerdas, berarti itu adalah kemampuan seseorang untuk mampu menyelesaikan permasalahan. Sedangkan jenius menurut definisi adalah kecerdasan di atas rata-rata.
Nah, jadi kalau kita fokus pada cerdas dengan fokus pada pintar itu dua hal yang berbeda. Kenapa saya munculkan cerdas di sini? Karena kita ingin lebih fokus kepada hal-hal yang sifatnya menyelesaikan permasalahan. Oke. Nah, 5 langkah ini saya singkat menjadi dalam bentuk kata frase yang bentuk happy, ya. Nah, mohon maaf, ini masih dalam bentuk bahasa Inggris, tapi insya Allah akan saya coba artikan satu-satu. 5 langkah ini adalah pertama adalah humanity as whole, artinya melihat manusia secara utuh. Nah, bagaimana cara melihat manusia secara utuh? Nanti kita bahas. Yang kedua adalah attitude atau perilaku. Bagaimana kita mendesain perilaku kita dan bagaimana kita bisa tahu perilaku orang. Jadi insya Allah dengan kita bisa mencapai 5 langkah ini, kita bisa memprediksi perilaku orang seperti apa dan tentunya kita bisa memodifikasi perilaku kita. Yang ketiga adalah purpose atau tujuan. Ya, yang keempat adalah perspektif dan belief. Perspektif manusia dan bagaimana kepercayaan atau belief system seseorang. Yang terakhir adalah your word are power. Bahwa ternyata kata-kata kita, hal-hal yang kita ucapkan itu punya kekuatan. Ya, nah ini adalah 5 langkah. Kita akan bahas satu-satu. Kita mulai dengan humanity as whole. Ketika kita melihat manusia secara utuh, sebetulnya kita tidak melihat dari sisi penampilan fisik, ya, tapi kita melihat ini. Manusia didefinisikan sebagai otak yang dia bawa. Ya, kalau kita ingin melihat secara utuh seorang manusia, maka kita harus melihat memperdalam bagaimana otaknya bekerja. Nah, otak manusia ini sangat unik. Nah, otak manusia dipelajari itu dengan dua cara. Bisa secara vertikal, bisa secara horizontal. Nah, kita akan mulai dulu untuk dari sisi vertikal dulu. Maaf, horizontal ya. Jadi kalau otak manusia dibelah secara horizontal seperti ini. Nah, ini adalah otak manusia. Dibelah secara horizontal. Maka kita akan melihat sisi intelektual daripada otak manusia. Nah, otak manusia dibelah secara horizontal akan menghasilkan gambar ini. Ini adalah gambar MRI otak saya sendiri. Nah, kebetulan saya survivor tumor otak. Jadi daripada mahal-mahal tapi nggak dipakai, akhirnya gambarnya saya pakai sebagai media di sini. Nah, otak manusia menurut Profesor Robert Roger Sperry, peraih Nobel, dia mengklasifikasikan bahwa otak manusia menjadi otak kiri dan otak kanan. Ya, di mana dominan kiri dan dominan kanan. Otak kiri itu mengolah informasi yang sifatnya kata, angka, garis, daftar dari atas ke bawah, lalu ada logika, dan ada analisa. Nah, kalau saya tanya kepada Sobat Kundrat semua, bahwa kalau kita lihat, seolah-olah otak kiri itu hebat. Wah, ini kayaknya diperlukan banget nih untuk bisa sukses. Ada logika, analisa, mengolah kata. Nah, sayangnya, Sobat Kundrat semua, otak kiri punya kelemahan. Apa itu kelemahannya? Semua informasi yang diolah dan masuk ke otak kiri, sifat ingatannya jangka pendek. Pertanyaannya, seberapa pendek? Kurang dari 24 jam. Jadi semua informasi yang masuk otak kiri, dia hanya disimpan kurang dari 24 jam di otak. Sisanya, dia akan dibersihkan oleh otak manusia. Sedangkan kalau kita pindah ke otak kanan, ada irama. Mengolah informasi yang sifatnya irama, lalu warna, lalu bentuk, lalu ada peta, lalu imajinasi, dan melamun atau daydreaming. Nah, kalau dilihat dari otak kanan, seolah kayak anak-anak TK, ya. Bahkan kalau otak kanan ini kita pakai di sekolah atau di ruang kelas atau di ruang meeting, maka yang terjadi kecenderungannya mengganggu. Padahal otak kanan ini punya hal yang luar biasa. Apa itu? Otak kanan memiliki sifat ingatan jangka panjang. Oke. Nah, saya ingin coba nih kasih pertanyaan ke coba deh Abah. Bah, coba di unmute dulu, Bah. Kita kita uji coba. Halo, Bah.
Halo? Oke, Bah. Wah, lagi di luar. Mana? Nah, siap. Oke, Bah. Coba saya tanya. Abah kapan terakhir kali menikah? 2010 nggak salah. 2010. Oke, berarti kurang lebih sudah 11 tahun yang lalu, Bah ya? Iya, insyaallah. Oke. 11 tahun yang lalu. Sekarang saya tanya, Bah. Abah 2009. masih ingat nggak baju yang dipakai ketika menikah? Enggak, Warna apa? warna putih sih ya. Warna putih ya. Pasangan Abah warna apa? Putih. Putih juga. Nah, itu 11 tahun yang lalu. Sekarang Abah kan pasti sebagai seorang pengusaha pasti baca sesuatu dong. Ya. Ya, saya tanya, bisa nggak Abah sharing ke kita kalimat pertama yang Abah baca kemarin? Ya. Kalimat pertama yang Abah baca kemarin. Baca. Mari baca naon ya. Nah, pasti lupa kan? Nah, di sini Sobat Dundrat, terlihat perbedaannya. Ketika kita mencoba merecall warna, 11 tahun yang lalu, Abah masih bisa merecall, masih bisa mengingat warna baju ketika menikah. Itu 11 tahun yang lalu. Sifat ingatan jangka panjang otak kanan. Tetapi ketika saya meminta Abah untuk kalimat pertama yang dibaca kemarin, pasti lupa. Nah, inilah perbedaan antara pengguna otak kiri otak kanan. Nah, sekarang permasalahannya, dalam sistem pendidikan kita, dalam sistem lingkungan sosial kita, kita lebih fokus kepada otak kiri. Semua tulisan dihadirkan, semua laporan, semua informasi dihadirkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk angka. Kita menjawab harus pakai logika. Kita harus berbisnis harus pakai logika, gitu kan. Sedangkan otak kanan kita jarang sekali diimplementasikan. Nah, makanya dengan adanya perbedaan otak kiri otak kanan ini, kita kalau ketemu sama orang selalu ingat wajah tapi nggak ingat nama. Ya. Nah, inilah karena perbedaan bagaimana otak kita mengolah informasi. Dari sini saja kita sudah bisa mendesain bagaimana seidealnya kita memperlakukan otak manusia kita. Karena beda perlakuan otak kiri otak kanan akan menghasilkan beda informasi atau cara kita berpikir. Itu sebabnya kenapa kita kalau ketemu orang ingat wajah tapi ingat nama. Karena wajah diolah oleh otak kanan, nama diolah otak kiri. Akan menghafal Quran, ya. Nah, ketika kita menghafal Quran, ada beberapa anak yang mencoba menghafal dengan tulisannya, maksudnya Latinnya. Nah, itu sebetulnya bukan hal yang ideal. Kenapa? Karena kalau seorang anak belajar menghafal Quran dengan tulisan Latinnya, bukan tulisan Arabnya, maka itu akan masuk ke otak kiri. Justru itu akan menjadi sifat ingatan jangka pendek. Sedangkan kalau kita baca menghafal Quran dari tulisan Arabnya, dia akan lihat sebagai bentuk. Nah, itu adalah masuk otak kanan, sifat ingatan jangka pendek. Apalagi di Quran, di TV, banyak yang dilagamkan kan. Kenapa? Karena ada irama. Coba kalau Abah baca Qul Huwallahu Ahad pakai lagam biasa, dirubah jadi lagam misalkan asalnya nadanya apa tuh? Nahwa gitu kan, berubah jadi ros, itu kan berubah. Ya. Misalkan baru hafal Anaba misalkan. Atau Almu kemarin baru hafal. Pakai nada apa? Pakai lagam apa? Coba rubah lagamnya. Pasti nggak akan ingat. Langsung memori ingatan jangka panjang. Makanya coba perhatikan anak-anak TK dikit-dikit nyanyi. Hari dinyanyikan, mau makan nyanyi, mau jalan nyanyi. Kenapa? Mencoba meningkatkan memori lewat otak kanannya. Nah, sedangkan kita orang dewasa lebih fokus di otak kiri. Nah, ini yang menyebabkan kita kurang kreatif. Ini yang menyebabkan kita kesulitan untuk mengolah informasi. Karena bagaimana mau diolah, diingat saja susah. Ya. Nah, tugas saya sebagai seorang konsultan adalah menciptakan sinergi antara otak kiri dan otak kanan. Itu baru dari sisi intelektualnya, agar bisa menciptakan kemampuan yang tidak terbatas. Ya, nanti kalau ada waktu, kalian kesempatan, insya Allah saya bisa mendemonstrasikan
menghafal kata dengan sangat cepat, menghafal angka juga dengan cepat ya. Nah, itu dari sisi fungsi intelektual dari otak. Nah, kalau dari sisi kemampuan, mungkin karena sekarang waktunya juga tidak terlalu panjang, insya Allah nanti akan saya simpan di waktu yang khusus. Kebetulan untuk bisa mencapai geral BLI, itu harus bisa menghafal minimal 100 kata dalam waktu 2 menit dan 100 angka dalam waktu 2 menit. Gitu ya. Nah, itu adalah merupakan syarat untuk bisa punya geral BLI. Nanti insya Allah kita akan, kalau ada kesempatan lain ya. Nah, attitude. Attitude ini sangat penting sekali. Kita kadang suka bingung bagaimana, kenapa sih orang bersikap seperti itu? Kenapa sih kita ada futur? Kenapa sih kita ada iman kita naik dan turun? Kita dapat informasi itu, tapi kita seolah tidak, kalau orang Sunda mah tuala kaya gitu loh. Kenapa sih kok tiba-tiba kita jadi futur, kita jadi stres, kita jadi depresi, kita jadi sedih, kita bahagia. Seolah-olah hal itu datang dan pergi tanpa ada informasi, tanpa kita tidak bisa menanggulangi. Seolah kita cuman, ya aku lagi sedih, oh aku lagi seneng. Jadi seolah-olah kita hanya dari akibat atau produk dari kejadian di sekitar kita. Padahal attitude adalah sebuah program. Mari kita coba melihat tadi intelektual dibelah otak secara horizontal. Sekarang kita coba membelah otak secara vertikal. Bahasa istilahnya agak unik, tapi tolong ini akan saya jelaskan ya. Jadi tidak usah khawatir. Sobat Dundrat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, otak manusia itu kalau dibelah secara vertikal, maka akan ada 3 bagian otak. Dikenal dengan istilah triune brain. Nah, ini yang menjadi semacam pseudoscience yang mengatakan bahwa tingkat evolusi manusia. Padahal enggak sama sekali. Itu adalah pendekatan yang salah. Nah, triune brain ini kita melihat otak manusia ada 3 bagian otak. Dimulai yang paling sederhana, namanya reptilian complex atau otak reptil. Artinya kita berbagi komposisi yang mirip dengan semua binatang reptil, aves, dan amfibi. Ya, nah reptilian kompleks ini dia hanya punya satu tujuan, diciptakan dengan satu tujuan. Apa itu? Bertahan hidup. Dia tidak bisa berpikir, dia tidak bisa merasa. Sekali lagi, kita berbagi komposisi yang sama dengan binatang reptil. Coba perhatikan, kalau ada anak cicak sama induk cicak, terus anak cicaknya saya iris-iris di depan induk cicaknya nangis nggak? Enggak kan? Nah, otak reptil itu sangat terbatas. Dia tidak bisa berpikir, dia tidak bisa merasa. Dia hanya mampu melihat apa yang ada di depan mata. Nah, belum pernah kan lihat ada buaya galau, hari ini aku makan kambing apa kijang ya? Nggak ada kan? Makanya kalau ada buaya, ada orang nangis pura-pura, dikatakan air mata buaya. Nah, dan secara biologis, buaya, reptil, dan kawan-kawan tidak punya kelenjar air mata. Buat apa kelenjar air mata? Mereka nggak nangis kok. Lalu ada yang bilang, tapi Pak, kalau saya ambil telur buaya, buayanya marah. Oh bukan, itu buayanya nggak marah. Itu insting bertahan hidup. Insting sama feeling, itu dua hal yang berbeda. Ketika telur buaya diambil, buaya itu insting untuk bertahan hidup, karena itu keturunannya. Begitu telurnya diambil, nggak kekejar, ya udah buaya biasa lagi. Nggak pernah kan lihat buaya kokosnya bari nangis gitu kan. Telur aku diambil, nggak pernah. Kenapa? Karena itu hanya insting bertahan hidup. Begitu telurnya nggak bisa diambil, ya sudah. Nah itulah otak reptil. Nah otak reptil itu untuk bertahan hidup. Kita untuk hidup butuh makan, ada nafsu makan. Kita untuk hidup keturunan perlu reproduksi, maka ada nafsu birahi. Nah LGBT yang kena itu otak reptilnya. Sehingga mau dinasehatin kayak gimana pun juga nggak bisa. Makanya kalau LGBT cemburu, mainannya nyawa kan. Nah, kenapa? Karena otak reptil itu, LGBT itu yang terkena otak reptilnya. Nggak bisa dinasehati dengan, walaupun pakai Quran, pakai hadis tuh nggak bisa. Kenapa? Dia nggak bisa berpikir, dia tidak bisa merasa. Ketika masuk di otak reptil, maka dia insting bertahan hidupnya yang kena. Ya. Nah, naik ke atas ada yang namanya limbic system atau otak mamalia.
Nah, kita berbagi komposisi yang mirip dengan semua binatang mamalia, ya, kuda, kucing, sapi dan kawan-kawan. Nah, otak mamalia atau limbic system ini adalah memiliki fungsi semua emosi, susah, senang, sedih, bahagia disimpan di sini semua. Jadi otak limbik ini merupakan sebuah perpustakaan yang sangat-sangat besar. Karena apa? Karena setiap yang pernah kita lihat, dilihat atau tidak dilihat atau dilirik oleh kita, itu masuk ke sini, disimpan sebagai di perpustakaan otak limbik ini. Semua yang pernah kita lihat, semua yang pernah kita sentuh, semua yang pernah kita kecap, semua yang pernah kita dengar, semua yang pernah kita cium, itu masuk di otak limbik. Masalahnya muncul ke permukaan bukan sebagai ingatan, tapi sebagai perasaan. Nah, makanya pernah nggak nih Abah keluar rumah tiba-tiba perasaan kayaknya mau hujan deh. Pada terang, ya kan? Nah, atau pernah nggak ketika misalkan ketemu orang pertama kali udah, ini kayaknya orang nggak bener nih, gitu kan? Atau misalkan kalau kita ta'arufkan dua orang gitu ya, gimana teh, suka nggak? Nggak, kenapa? Nggak srek. Nah saya tanya, hari nggak srek tuh kayak gimana? Atau di kasus perempuan yang paling sering, Bunda mau makan apa? Terserah. Nah, kan muncul itu apa? Itu otak limbiknya yang kena. Jadi otak limbik itu dia menyimpan semua informasi tentang panca indera, tapi muncul ke permukaan bukan sebagai ingatan, tapi sebagai perasaan. Dan kita berbagi hal yang sama dengan semua binatang mamalia. Kita bisa mencintai, maka mamalia pun bisa mencintai. Kita bisa setia, mamalia pun bisa setia. Ya, kita bisa marah, kucing juga bisa marah. Nggak percaya? Coba aja kucing lagi makan, Anda tampar. Pasti marah kan? Nah, gitu. Jadi itu kita berbagi emosi yang sama. Nah, otak mamalia ini dia mampu melihat sesuatu yang sudah tidak dia lihat, tapi sebelumnya harus lihat dulu. Contoh, misalkan pagi ini ada kucing datang ke Abah misalkan. Sama Abah tuh dibelai-belai gitu kan. Terus kucing yang sama datang ke Uda, sama Uda ditendang-tendang. Kira-kira besok si kucing datang ke Abah atau ke Uda? Pasti ke Abah kan? Nah, karena dia punya, oh kemarin saya datang ke sini dibelai, kemarin datang ke sana ditendang, makanya saya tidak akan datang ke sana lagi. Nah, itu adalah memori otak mamalia. Nah, sekarang kita naik ke atas. Nah, ini yang unik. Ada yang namanya satu lapisan namanya neokortex. Neo artinya baru, korteks artinya lapisan. Neokorteks ini satu-satunya bagian otak yang dipakai untuk berpikir. Keistimewaan neokorteks adalah dia mampu melihat sesuatu hal yang tidak tampak. Contoh, Abah, tahu listrik nggak, Bah? Ya, listrik. Tahu listrik nggak? Listrik. Tahu listrik, tahu. Pernah lihat listrik nggak? Pernah yang gelap ini, kelebat-kelebat gitu nih kalau Itu misalkan bukan listrik, itu cahaya. Oh, cahaya. Belum pernah ada satu manusia di muka bumi pun pernah lihat listrik. Tapi tidak menghalangi manusia untuk menciptakan listrik. Nah, dengan adanya neokorteks, punya kemampuan yang mampu melihat sesuatu hal yang tidak pernah dilihat sebelumnya, makanya konsep surga dan neraka hanya bisa diterima oleh manusia. Coba nih, Sobat Dundrat semua. Kalau saya tanya, siapa yang masuk surga? Saya yakin semuanya pasti akan acungkan tangan. Siapa yang nggak mau masuk neraka? Nggak ada yang mau masuk tangan. Pertanyaan saya, emang pernah lihat surga? Pernah lihat trailernya gitu loh di YouTube, 30 detik trailer surga? Belum pernah kan? Tapi kenapa Anda pengen banget masuk surga? Saking pengennya, setiap hal yang Anda lakukan itu mengarahkan ke sana. Nah, satu hal lagi, ini gombalan saya kepada istri saya dulu waktu sebelum menikah. Saya bilang gini, kita kan baru kenal kan, kita ta'aruf. Saya bilang gini, percaya nggak kalau kita bisa mencintai orang tanpa ketemu? Oh nggak bisa katanya. Bisa nggak kita rindu sama seorang padahal kita nggak pernah ketemu? Oh ya nggak bisa tuh, rindu terus ketemu dulu. Saya bilang, bisa. Kenapa? Saya belum pernah ketemu sama Rasul.
tapi saya sangat mencintai beliau. Saya tuh belum pernah bertatap muka sama Rasul, tapi saya sangat rindu sama beliau. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada neokorteks. Nah, yang jadi permasalahan Sobat Dundrat sekalian adalah neokorteks, limbic system, dan reptilian itu adalah 3 bagian otak yang ada di benak kita, tapi mereka memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Limbik dan reptilian atau otak mamalia dengan otak reptil itu masuknya alam bawah sadar atau subconscious, sedangkan neokortex adalah conscious atau alam sadar. Pertanyaannya, lebih mana yang kita sering pakai, alam sadar atau alam bawah sadar? Kira-kira yang mana, Bah? Alam sadar apa alam bawah sadar? Dalam sadar. Alam sadar. Salah sekali. Kita dikontrol 88% oleh alam bawah sadar, bukan oleh alam sadar. Alam sadar mengkontrol kita cuma 12%. Oke, sekarang saya tanya lagi ke Abah. Bah, kalau Abah lagi jalan nih, Ya, tiba-tiba ditampar orang, Abah marah nggak? marah tuh. Marah. Mm-mm. Itu manusiawi nggak, Bah? Kan Manusiawi. normal nggak? Normal nggak kalau Normal. orang tiba-tiba kayak Abah lagi jalan tiba-tiba ditampar orang? Normal Normal. nggak? Normal. Normal. Manusiawi nggak? Iya. Manusiawi? Enggak. Itu baru Hewani. mamaliawi. Mamalia. Iya, kenapa? Karena, Sobat Dundar sekalian, marah itu nggak eksklusif buat manusia. Kan saya bilang tadi, mamalia pun bisa marah. Jadi kalau Abah ditampar marah, itu baru mamalia. Kenapa? Karena binatang pun bisa marah. Saya bilang misalkan, aku tuh setia banget sama kamu. Jangan bangga, maaf. Dogi juga lebih setia daripada Anda. Jadi kalau berhubungan dengan emosi, jangan bangga manusia. Kenapa? Karena emosi itu nggak eksklusif buat manusia. Yang namanya emosi, binatang pun bisa punya emosi. Nih, kalau orang pakai manusia berpikir tuh kayak gini. Ada orang mau ibadah, diludahin. Orang Anda pasti marah kan? Dia mah nggak marah. Ditanya, kenapa kamu nggak marah? Dia nggak melihat apa yang saya lihat, dia nggak tahu apa yang saya tahu. Setiap hari mau ibadah diludahin. Satu saat yang ngeludahinnya nggak ada. Ditanya, kemana yang ngeludahin saya? Oh nggak ada, lagi sakit. Yaudah yuk, oh lagi sakit yuk kita tengokin, kita doakin yang baik-baik. Pertanyaan saya lagi menceritakan siapa coba? Rasulullah SAW. Nah seperti itu. Itu baru manusia yang bertindak. Kenapa? Karena dia melihat satu hal yang lebih baik. Ketika Abah tampar orang, gitu kan, instingnya memang marah, feelingnya memang marah. Ya, Tapi ya. ketika Abah tahu surga, tahu Allah Subhanahu Wa Taala, melihat surga, pasti tidak akan marah. Kenapa? Karena bukankah Allah menjanjikan sabar dengan pahala yang tidak dihisab? Sabar itu adalah pahalanya berlimpah. Ya, bahkan Ya, ya. sabar dan sholat jadi sebuah pertolongan. Makanya ketika ada seorang wanita, suaminya mau nikah lagi, gitu kan? Tinggal nanya, mau pakai mamalia atau pakai neokortex? Kalau pakai mamalia langsung nyeri hati, gitu kan? Tapi kalau pakai neokortex, berpikir surga, oh Allah memberikan surga kalau saya bersabar, gitu kan? Ada surga lain yang mungkin tidak dirindukan oleh kaum wanita. Bah, ilmu, Bah. Jadi, Eta cara geus kita menang. berpikir, Anda mau berpikir seperti mamalia, atau Anda berpikir seperti manusia. Karena kalau Anda berpikir seperti manusia, itu gunakan neokortek. Pertanyaannya misalnya, wah kalau gitu neokortek kita berpikir pakai neokortek aja. Nggak bisa kayak gitu juga. Kalau kita hanya menggunakan neokortek, maka kita akan menjadi seorang yang berdarah dingin. Ya, tapi gini, silakan beremosi. Ya, ada sebuah hadis Jibril pernah berkata, ya Muhammad, cintailah seseorang sesuka kamu, tapi ingat, kamu akan berpisah dengannya. Berbuatlah sesukamu, ingat, kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Ini adalah cara Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril mendidik manusia bahwasanya kamu boleh pakai emosi gimana pun, mau susah, senang, sedih, bahagia. Tapi ingat ketika mengambil keputusan pakai neokortex. Gitu loh. Karena 12%, neokortex cuma 12%. Ya. Allah tidak pernah melarang kita untuk marah loh.
Allah melarang kita untuk ekspresi marah yang cenderung ke surga atau cenderung ke neraka. Itu yang diarahkan oleh Quran. Ketika kita marah ya wajar lah, ditampar orang pasti marah. Cuman reaksi kita seperti apa? Siapa yang memimpin? Mau neokortex atau mamalia? Kalau mamalia mau langsung keluar kebun binatang gitu kan, langsung balas marah lagi. Itu kan arahkan kepada memberi kesempatan pada setan. Tapi kalau kita melihatnya memberi kesempatan pada neokortex untuk memimpin, apa yang terjadi? Maka kita akan melihat, oh ingat ada surga. Oh ingat ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kan kita tidak pernah bisa melihat Allah, tapi kita karena punya neokortex, kita bisa seolah-olah dilihat oleh Allah, gitu kan? Nah, itulah perbedaannya antara otak limbik dan neokortex. Mungkin ada yang bertanya, kalau gitu 88% otak mamalia, berarti kita berserah diri aja kepada otak mamalia. Kebayang nggak kalau kita pakai otak mamalia? Makanya nggak akan ada yang namanya profesi tentara. Kebayang kalau tentara mau perang ya tembak. Pas mau nembak aduh kasihan, kenapa? Dia kan aduh ntar punya istri, gimana ya ntar anaknya gimana? Gitu kan. Kalau pakai perasaan aja, kita tidak akan bisa bergerak kemana-mana. Nah, sobat donat sekalian, ini adalah perbedaan letak iman, letak aktivitas ada di mana. Jadi saya sering membimbing beberapa rekan-rekan di namanya manajemen hijrah. Bagaimana menyikapi semangat yang menggelora ketika ingin menghijrah itu perlu di-manage. Kenapa? Karena gelora itu masih ada di otak limbik. Hijrah yang ideal itu kalau sudah masuk ke neokortex. Kalau neokortex sudah memimpin, maka si gelora emosi itu bisa diarahkan dan bisa dikontrol oleh 12%. Karena yang kecil itu bisa mengkontrol yang besar. Lihat aja, penjajah Israel itu segede apa sih? Gitu kan? Tapi dia bisa mengkontrol hampir sebagai berbagai dunia. Kenapa? Yang kecil itu bisa mengontrol yang besar. Yang besar belum tentu bisa mengontrol yang kecil. Ya, gitu. Next. Nah, dari Trion Brain ini, ya, kita simpulkan menjadi namanya human default characteristic atau sifat dasar manusia. Ada 4 sifat dasar manusia. 1, manusia itu egois. Manusia itu egois. Ya, contoh manusia egois. Contoh misalkan kalau Abah nih punya uang 500.000, tiba-tiba ada orang asing baru pertama kali ketemu bilang, Pak maaf saya boleh nggak pinjam 300.000? Kira-kira Abah bakal ngasih nggak? Pasti enggak kan? Kenapa? Karena asing, belum pernah kenal. Tapi kebayang nggak kalau orang yang paling disayangi Abah datang minjem uang 300.000? Pasti dikasih. Pertanyaan saya, mintanya sama-sama 300.000. Kenapa reaksinya beda? Karena yang pertama, saya dapat apa dengan saya ngasih kamu 300.000? Ya kan? Tapi ketika orang yang paling disayang yang minta, oh mungkin itu untuk meningkatkan silaturahmi, untuk meningkatkan rasa cinta, gitu kan? Nah, itu manusia itu egois. Maka dari itu, dalam Quran, dalam kehidupan kita bersyariat, ada pahala, ada surga, ada neraka. Karena Allah Maha tahu manusia itu egois. Makanya kalau sobat Dunrat di sini ingin beribadah konsisten, pelajari fadilahnya, pelajari benefitnya apa sih, pahala apa yang dijanjikan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia itu egois. Jadi kalau ada orang, saya sholat pengen dapat surga, lah memang seharusnya seperti itu. Karena itu adalah merupakan bagian daripada beriman kepada Allah. Karena Allah sudah menjanjikan. Gitu kan. Jadi manusia itu egois. Ya. Jadi bukan masalah apa yang Anda punya, tapi apa yang saya inginkan, apa yang saya butuhkan. Yang manusia itu nggak ada yang suka dilarang. Manusia nggak suka dilarang, manusia nggak suka dicegah, ya. Manusia nggak suka dihakimi, nggak suka dilabel, ya. Maling pun nggak mau dibilang maling. Mohon maaf, pelacur pun nggak suka dibilang pelacur, gitu kan. Tapi manusia sangat suka dikondisikan, gitu. Manusia itu nggak suka. Ini pengalaman terbesar adalah dialami oleh saudara-saudara kita di Aceh, oleh Snook Hurgonje, ya. Kenapa Aceh sulit banget ditaklukkan? Ya, ternyata Snook membuat sebuah kesimpulan penelitian bahwasanya kalau ingin menaklukkan orang Islam di Aceh, gampang. 1, jangan larang mereka ibadah. Nah itu kan, manusia nggak suka dilarang. Tapi yang kedua, kondisikan supaya jauh dari Quran. Mulailah digembor-gemborkan ritual ketimbang iman.
Ya, orang lebih senang dengan, mohon maaf sangat, dengan tidak mengurangi hormat saya kepada orang-orang yang melakukan ya, lebih senang dengan ritual-ritualnya, entah itu 4 bulanan lah, 7 bulanan lah, tapi lupa esensinya apa, gitu kan. Orang malah lebih fokus, ada beberapa orang yang lebih fokus pada sholat sunat, tapi keutuhan sholat wajibnya kurang. Ada orang yang fokus pada perayaan, tapi kurang paham syariatnya. Ya sama lah kita kayak Ramadan sama Idul Fitri gitu kan. Orang Ramadan tuh tahunya itu adalah puasa dan bukanya, buka bersamanya gitu kan. Tapi esensi bahwa Ramadan merupakan perayaan untuk merayakan turunnya Quran, mereka jarang sekali orang yang tahu. Ini dia. Jadi manusia sangat suka dikondisikan. Jadi kalau kita mau mengkontrol seseorang, kondisikan. Jangan diperintah, jangan dilarang, tapi dikondisikan. Ya. Yang ketiga, manusia selalu mencari dukungan. Ya, kita tahu lah 2019 Indonesia terbelah menjadi dua. Ada kampret, ada apa ya namanya istilahnya? Ada dua ya, ada dua pro satu, pro dua gitu kan. Nah, itu katakan apa? Karena manusia selalu mencari dukungan. Ya. Yang ketiga, yang keempat, terakhir adalah manusia selalu mencari persamaan. Nah, kalau misalkan Abah datang sebuah jamuan di luar negeri misalkan ya, datang ke pejamuan, di sebelah kiri nggak pakai hijab semua. Sebelah kanan ada orang 5 orang pakai hijab. Saya yakin Abah pasti ngedeketin makanan yang ada orang pakai hijabnya karena mencari persamaan. Ya, waktu saya ke Turki, inget banget di tram saya bersin. Terus saya bilang, aduh, yahdikumullah gitu kan. Terus tiba-tiba ada yang nanya, Indonesia? Ya, Indonesia. Ah, saya juga dari Indonesia. Di mana Indonesianya? Dari Bandung. Abdi ke di Bandung. Langsung jadi sobat. Belum pernah kenal sebelumnya padahal. Kenapa? Manusia mencari persamaan. Gitu kan? Nah, sobat Dunda sekalian, sementara itu dulu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Ini mudah-mudahan kita akan bersambung ya serinya. Tadi baru di attitude. Jadi kita sekarang bisa tahu arahannya, kenapa kita punya sikap seperti ini, kenapa kita bisa bisa futur, bisa iman kita bisa naik, kita bisa punya emosi, sedih, senang, sedih, bahagia. Itu semua karena ada otak reptil, mamalia, dan neokortex. Dari 3 bagian otak ini saja, kita bisa banyak sekali yang kita bisa modifikasi. Hampir semua pekerjaan saya sebagai konsultan itu mengarahnya di sana. Nah, yang terakhir sebelum saya lanjutkan adalah dengan adanya pembagian otak tadi, reptil, mamalia, dan neokortex, itu diekspresikan lewat coretan tangan. Ya, nah di 10 menit terakhir ini saya pengen ada nggak di sini yang mau saya baca tanda tangannya untuk bisa mengetahui, karena itu bisa terbaca otak reptilnya, mamalia, sama neokorteksnya. Ya, silakan bagi sobat Dundrat yang ada pensil atau bolpen atau kertas tanda tangan, tampakkan aja ke kamera. Ya, silakan. Oh, Nah, ini nih. Abah mah Ini nggak bukan fair. tanda tangan saya nih. Saya udah Ini bukan kenal tanda sama tangan Abah. saya ini. Oh, Bukan bukan. tanda tangan saya. Ini Oke. tanda tangan Pak RW. Pasti perempuan. Sebentar. Pak RW. Laki atau perempuan? Kayak perempuan deh. Bukan ini Pak RW. Pak RW. Ada nama lengkapnya nggak? Eta mah tanda tangan bayar hutangnya banyak. Tangan Pak RW iya, Pak Oke, Rudi. sebentar. Baik. Oke. Baik. Nama Pak RW siapa? Pak Rudi. Udah izin belum? Belum. Harus izin dulu. Oke, coba tunjukin lagi, Pak. Yang mau yang mau Dundrat Ya, kalau bisa yang Dundrat aja deh, Bah. Ya, Dundrat Kalau bisa yang Dundrat aja. Ahmad. Coba. Teh Ari. Teh Ari, silakan. Ari Coba itu. tanda tangan, tunjukin aja di kamera. Oke, nama lengkapnya Teh, coba lihat. Kurang fokus Teh, kurang fokus. Ke atas dikit. Harus Oke. fokus Ari. Oke, sip. Jangan putar-putar. Oke, baik. Pertama, Teh Ari ini, izinkan saya untuk memaparkan karakter dari Teh Ari ya. Oke. Teh Ari kalau bisa difoto, kirim ke grup ya, biar saya bisa sambil ini. Pertama dari sekilas, dari bentuk tulisan tanda tangan Teh Ari, ini kelihatan banget bahwa Teh Ari tipe orang yang kalau berkomunikasi sama manusia,
punya prinsipnya kayak gini. Anda boleh tahu ide saya. Ya, kita ngomong masalah ide, ngomong masalah pemikiran, ide silahkan. Tapi kalau untuk masalah pribadi, Teh Ari lebih ring satu aja yang tahu. Itu pun jarang banget Teh Ari menginformasikan kepada orang. Jarang banget curhat. Jadi bagi Teh Ari, ketika Anda curhat itu menunjukkan aib. Jadi Teh Ari tipe ke orang yang lebih ke berkontemplasi. Teh Ari tipe orang yang keras, tegas, sekaligus lembut dan lemah. Maksudnya gini. Jadi tadi kan Teh Ari tanda tangannya ada segitiganya ya. Itu menunjukkan bahwa Teh Ari tipe orang yang punya otoritas, senang mengkontrol lingkungan sekitar. Jadi Teh Ari senang kalau sesuatu itu terstruktur, nggak suka sesuatu mendadak, nggak suka sesuatu itu kalau tidak ada perencanaan sebelumnya. Ya. Nah, tapi dalam satu sisi Teh Ari juga tipe orang yang nggak tegaan. Nah, apalagi untuk orang-orang ada di ring satu, itu dia. Jadi kalau misalkan masuk ke ring satu yang Teh Ari, itu biasanya Teh Ari itu cepat luluh. Ya, tapi kalau ke orang baru, Teh Ari itu sangat memperhatikan cara dia berpikir, cara dia berinteraksi. Teh Ari senang dengan orang-orang yang punya pemikiran yang bagus, punya ide yang bagus, punya konsep yang bagus, gitu kan. Nggak suka ada di lingkungan orang yang ngomongin orang lain, gitu ya. Terus sayangnya Teh Ari, bisa lihat sekali lagi Teh. Tadi ada sedikit yang lupa. Lihat sedikit lagi aja. Nah, Oke, baik. Ya. Oke. Teh Ari bukan tipe orang yang gampang percaya sama orang lain. Ya, karena apa? Karena terlalu sering Anda dimanfaatkan sama orang. Ya. Jadi Teh Ari yang SMA dengan Teh Ari yang sekarang itu dua karakter yang berbeda. Dulu tuh Teh Ari itu lebih gampang banget percaya sama orang, tapi karena terlalu sering disakiti lah istilahnya ya, dikecewakan, makanya sekarang jadi tidak terlalu gampang percaya sama orang lain. Terus Teh Ari tipe orang yang ingin tampak percaya diri, walaupun sebetulnya tidak terlalu percaya diri, ya. Dan Teh Ari nggak suka kalau orang lain meragukan kemampuan Teh Ari, walaupun di lingkungan, di wilayah suatu hal yang memang Teh Ari sendiri belum menguasainya. Tapi ketika ada orang yang meragukan, artinya gini lah, kalau ditantang Teh Ari masuk ngehajakeun, gitu kan. Kalau misalkan, Teh Ari pasti nggak bisa, akan saya buktiin saya bisa kok, gitu kan. Lebih seperti itu. Nah, itu mungkin sekilas dari karakter Teh Ari, dari bentuk tanda tangannya. Kalau ingin lebih detail lagi, Teh Ari kirim aja japri ke saya di foto. Jadi di tanda tangan itu dikasih nama lengkap di bawahnya, tulis aja nama lengkapnya, di foto, kirim japri ke saya. Insya Allah nanti saya buatkan analisa lebih lengkap secara tertulis. Nanti Teh Ari bisa baca, bisa dilihat dari gaya belajarnya akan kelihatan, dan juga multiple intelligence. Ya, jadi Teh Ari itu kecerdasannya, kecerdasan apa, emosional kah, apa kecerdasan kecerdasan alami, kecerdasan pribadi, kecerdasan sosial dan sebagainya. Ya, termasuk juga kalau memang ada yang anaknya juga mau dianalisa, kalau anaknya masih SD, suruh gambar aja, gambar rumah, pohon sama orang. Ya, nanti tinggal japri aja ke saya, nanti saya coba analisa. Oke, itu aja barangkali. Sobat Dundrat sekalian, mohon maaf atas segala khilafan. Kalau ada kesalahan itu dari saya pribadi, dan semua yang baik dan benar itu hanya di Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Teh Ari, sesuai dengan terawangan dari coach Masya kita? Allah, di terawang. Ada yang mau itu belum bertanya semua lagi? loh. Itu belum Dibuka semua dulu saya mic-nya, Teh sampaikan Ari. ya. Karena Coba Teh Ari ini dibuka sifatnya dulu mic-nya Teh Ari. Teh Ari ini karena dibuka dulu ini mic-nya. Tadi sudah dikasih tahu sama Kang Wiwit tentang karakteristik tanda tangannya gimana, kira-kira apakah itu benar atau aku yang tahu jadi malu. Ya. Gitu. Makanya tadi itu Teh Ari hanya sedikit banget yang saya sampaikan, nggak sampai kulit permukaannya. Kenapa? Nah, ini di wilayah publik ya, nggak mungkin juga Publik saya aja, sampaikan kan? semua gitu. Iya. Nanti kalau ini japri aja. Iya. Siap. kalau Japrima mahal ya Kang ya? Iya. Tak terhingga. Ada sponsor Dundrat. Alhamdulillah, barakallah Kang Wiwit. Wadidaw.
Saya Kang Ompe, Masya Allah Kang Ustadz Upe. Jadi apa, Bah? Tadi dikepret marah, Bah? Dikepret marah dong. Oh, iya, kalau dikepret aku duit mau nah, langsung set gitu. Saya dikepret aku duit wengke mah. Lamun ku duit mah mau. Wadidaw. Aduh. Masya Allah. Sahabat Dunrat sekalian, alhamdulillah kajian pagi ini begitu luar biasa, Kang Wiwid yang expert sekali di bidangnya. Pada sahabat sekalian, ada yang mau bertanya tentang yang tadi kita bahas, silahkan tentang ilmu emosi ya, atau bagaimana? Ya silahkan Sobat Dunrat juga kalau ada kasus barangkali keluarga atau apa silahkan. Boleh silakan Mbak. Bagaimana cara men-switch itu yang bagian-bagian otak itu yang waktu pasnya yang men-switch ke neo apa tadi teh neuralgin gitunya apa neokortex. Neuralgin apa clear ya. Baik. Nah, itu cara men-switch ke bagian-bagian yang tadi gimana supaya kita bisa men-switch-nya gitu biar pas gitu lagi keadaan seperti apa gitu. Ya. Nah sebetulnya itu ada di materi kita berikutnya yaitu siap, berarti nanti aja jangan sekarang atau nggak seru atau saya bocorkan sedikit aja. Ini bahasa saya nama nggak seru. Nanti sedikit aja. Iya nanti sedikit aja. Iya. Jadi yang bisa membuat kita shifting adalah namanya shift ya. Jadi kita mungkin sekarang ada shift media gitu ya. Shift itu artinya digerakkan oleh tujuan. Jadi kalau kita melakukan apapun, misalkan Abah melakukan sesuatu terus males banget gitu kan, ya tanya aja tujuan saya melakukan itu apa. Nah kebanyakan kita ini selama ini hanya bertindak tapi nggak ada tujuan. Itu yang membuat kita susah untuk menstabilkan, susah bagi kita untuk membuat si neokortek yang ngambil keputusan. Kenapa? Karena kita nggak tujuan. Sedangkan neokortek hanya bisa aktif kalau punya tujuan. Kalau nggak ada tujuan dia nggak bisa aktif. Yang aktif hanya mamalia gitu. Nah, kalau saya tanya, kalau gitu perlu tujuan hidup nggak? Nah, untuk pemula seperti kita, jangan dulu langsung ke tujuan hidup, tapi dimulai dengan terapinya dengan tujuan hal-hal kecil dalam aktivitas sehari-hari. Baru nanti kita akan menemukan tujuan hidup yang global. Karena tujuan hidup itu adalah hasil kesimpulan, bukan tujuan yang didesain di awal. Karena terlalu umum dan terlalu luas. Jadi kita dimulai dulu dengan tujuan hal kecil aja yang kita lakukan, gitu. Betul. Siap. Terima kasih Kak Wid. Nanti dibahas lagi yang begitu luasnya ya di pertemuan yang selanjutnya. Silakan pada sahabat Dunrat yang stay tune on channel kajian subuh ini ya. Jadi jangan bermalas-malas ya habis salat subuh, langsung stay on. Nah, sekarang alhamdulillah buat minggu besok itu Sabtu, Rebo sekarang sudah ada jadwal Kang Ustadz Ude. Nah, nanti Sabtunya Kang Ustadz Abu Marjan. Nah, jadi sudah di link-linknya sama Pak Dokter saya. Jadi nggak dadakan ke Pak Dokter. Sekarang saya yang salah. Mohon maaf Pak Dokter. Jadi saya yang dadakan terus si Pak Dokter. Ternyata Pak Dokter harusnya agak luas waktunya. Karena beliau terus sibuk sekali. Padat merayap. Wadidaw. Tidak, Mbak. Saya yang salah. Aduh, Masya Allah. Siap, Dokter. Selalu sehat. Dan bersemangat. Kepada sahabat sekalian, silakan lagi ada yang mau bertanya nih. Masih ada waktu kisaran 2 menit lagi ya. Nah ini nih Pak Dokter nih, bagaimana caranya agar memiliki daya ingat yang kuat? Nah gitu, daya ingat yang kuat. Nah Kang Wid bentar saya bacakan dulu. Ini dia. Agar memiliki daya ingat yang kuat dan tidak akan pernah hilang sampai tua nanti tanpa capek, cenah gitu. Nah, tanpa capek tapi ingat terus. Jadi hese poho gancang poho atau hese poho gancang ingat hese poho. Nah hese ingat entah sebalik nah
gancang poho hese inget tatong gitu kumaha. Ya, sebetulnya gini, untuk Pak Dokter untuk bertanya, sebetulnya kalau kita mau nggak capek dalam mengingat, gampang, imajinasikan aja. Jadi semua kalau kita imajinasikan, itu akan lebih mudah diingat, ya. Nah, tinggal nanti sebetulnya saya biasa buat kelas kayak insya Allah nih. Sekarang juga untuk mata kuliah saya hari ini adalah manajemen creativity. Itu salah satunya adalah bagaimana cara kita meningkatkan ingatan. Apapun itu, memang kuncinya cuma 2, asosiasi sama imajinasi. Gampang banget mengingat itu sebetulnya, ya sangat-sangat gampang. Nah, karena harus banyak latihan berarti ya. Ya betul. Jadi latihannya juga tidak capek, ya. Kenapa? Karena kita mengaktifkan otak kanan. Kita hanya perlu mengaktifkan otak kanan itu aja, gitu. Mau dong dianalisa dari tanda tangan boleh silahkan. Tema silahkan tema, jangan malu-malu, jangan sungkan. Beliau juga bagian dari Dunrat. Jadi jangan malu dan ragu. Silakan tema. Siap. Ya, susah apa itu karena jarang baca mungkin. Nah, kalau saya perlu tambahkan lagi untuk khusus untuk Quran ya, kembalikan ke tujuan. Jadi kalau Quran itu, kalau tujuan kita hanya menghafal, saya berani jamin pasti akan sulit. Ya, pasti akan sulit. Nah tujuannya Pak Dokter tuh. Karena jadi kalau untuk Quran itu harus ada tujuan. Tujuannya buat apa saya menghafal? Nah, itu dan lalu imajinasikan. Nah, nanti ada polanya. Kalau mau saya kasih tips bagaimana cara mengingat yang ideal, ini sebenarnya tidak akan bertentangan dengan metode-metode yang sudah digunakan di tempat-tempat tahfidz ya. Justru ini lebih ke memberikan semacam penguatan sebetulnya. Karena metode selama ini kan pengulangan ya, hanya diulang-ulang. Diulang-ulang itu cukup bagus. Permasalahannya kalau Anda diulang-ulang, urutan jadi nggak hafal. Contoh, Abah kan pasti hafal Al-Fatihah, Abah ya? Ya apa? Nah, ayat kelima apa, Abah? Ya tahu, saya lupa. Harus diurut dari awal. Kudu diurut lah di siji kare kalima. Itu yang membuat kendala dalam menghafal Quran adalah murojaahnya kan? Kenapa? Kalau murojaah itu harus diurut dari awal sampai akhir. Lupa satu ayat, lupa bawahnya. Nah, itu ada semacam kayak metodologi manajemennya, bukan metode baru. Ini hanya penguatan saja supaya ketika proses Anda murojaah akan lebih simpel, lebih praktis gitu. Jadi kembali lagi ketika menghafal Quran, Anda harus siap dengan tujuannya. Masya Allah. Siap, mantap. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah jam 6.17. Kepada sahabat sekalian, ada lagi pertanyaan lagi atau mau nanti aja di Japri aja, Bah. Ke Majalengka kan, Bah? Iya, kita mau trip ke Majalengka, sahabat sekalian, doanya untuk Pak Dokter. Ayo ikut ke ngetrip yang bapak-bapak PNS atau kita. Tema punten kemarin undangan dari Pak Ustadz, kita belum sempat datang karena menuju jalan ke Pangandaran. Oh iya. Dari Ustadz Ucu teh anaknya yang nikahin teh anak pertama. Anak ketiga. Oh, anak ketiga. Nginep, Dokter nginep sehari semalam bukan semalam. Ya Mas, salam ke Ustadz ya. Mangga, tunun Kang. Ya. Mangga Bah, ditutup aja Bah, kita doa Siap. bareng. Terima kasih kepada sahabat sekalian. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup oleh doa kifaratul masjid. Majelis subhanaka. Ayo. Bah, ya, dikondisikan nanti kita ikhtiar ke Majalengkanya, nanti kumpul di Cibiru ya jam 8 ya. Ya, di Cibiru. Kita foto dulu baru kita berdoa, nanti dipimpin sama Uda. Saya pengen Uda sebagai perwakilan dari kita yang berdoa, karena doa yang dipanjatkan oleh orang yang teraniaya itu dikabul. Wadidaw.
Langsung. Ayo dong, berdoa dak. Biar belajar udah. Foto dulu semua. Kita foto dulu Foto, semua. foto. Pak Dokter, Nah. foto. Pak Dokter, fotoin Pak Dokter. Diaktifkan apa videonya semua, teman-teman. Udah Pak Dokter? Ya Pak Dokter. Teh Karina, Damang Teh, ada Teh Erika, aduh Kang Randi nih, subhanallah Kang Randi. Masya Allah, Kang Randi sehat, Kang Randi. Masya Allah. Dio, buka heula tuh Dio. Alhamdulillah. Kita berngkepan tuh Dio, mani ini berngkepan wae atuh. Siap. Ayo, siap sudah Pak Dokter? Masya Allah, ada Akung, Damang Kung. Allahu Akbar. Wah, Bebe. Ini start kali Dok, start, Dok. Udah belum? Enggak sebenarnya. Sudah ya. Ya, setelah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Buat Sabtu, buat hari Rabu, jangan lupa ya, sahabat sekalian, kajian subuh dunat hari Rabu itu diisi oleh Ustadz Ustadz Deden. Ya, jadi sekarang kita nggak bahas bukunya, kita bahas yang umum kata beliau, pingin yang umum. Ya, barakallah. Silakan buat konten di YouTube-nya. Emang enggak? Kita doa dulu, Dak. Udah, silakan untuk berdoa. Terus aja, Bah. Bersama yang lain. Sana tuh kamu teh, nih setting. Ya, langsung saja, Bah. Kita berdoa, Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ya Rabb. Engkau tahu kami semua di sini punya masalah, Engkau juga tahu kami di sini semua punya mimpi. Mudah-mudahan ikhtiar kami, tujuan kami adalah menggapai ridho-Mu. Semua aktivitas, semua ikhtiar kita hari ini Allah mudahkan. Yang sedang sakit Allah sembuhkan. Saudara kita, sahabat kita, tetangga kita. Kemudian yang sedang kesulitan finansial, ekonomi, Allah mudahkan, Allah bangkitkan. Yang sedang usaha Allah lancarkan. Yang pengen punya keturunan Allah mudahkan. Yang pengen punya pasangan hidup Allah mudahkan. Sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa istiqomah di jalan dakwah ini sampai husnul khatimah dan kita semua berkumpul di jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Ya kana berdoa ya kana stain. Para sahabat Ya, sekalian yang pagi ini mau ikut ke Majalengka, silakan ditunggu di Cileunyi. Ya, di ini apa di jam apa? Berarti jalan yang searah ya, sebelum barakallah. Semuanya semangat bergerak, lancar terus, semangat terus, doa terbaik. Kang Wiwit, jazakallah khair Kang Wiwit, ilmunya. Amin. Terima kasih Kang Dani. Lanjut ke ilmu berikutnya ya. Siap dong. Udah di schedule, Jangan sampai jadi krokodil ya. Siap, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas sahabat dunat sekalian. Selamat beraktivitas kembali. Sehat-sehat selalu. Amin. Dan sehat.